paling tidak sudah bisa menyelamatkan dirinya sendiri sebelum terjadi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Explore Media, kembali lagi dengan Rahma. Teman-teman, kembali lagi dengan Kang Bayu. Halo. Waalaikumsalam. Melanjuti yang kemarin, pasti teman-teman masih belum puas apa yang dibagi dengan Kang Bayu. Sekarang kita lebih fokus, walaupun masih temanya tentang bencana, tentang relawan. Tapi kali ini Rahma ingin lebih dalam lagi tentang masyarakat tanggap bencana, betul? Oh iya. Betul. Jadi tolong teman-teman di luar sana tentunya pengen tahu ya, masyarakat tanggap bencana, latar belakang sampai terbentuk atau sampai ini jadi konsen buat kita di teman-teman relawan. Tolong Kang Bayu bisa diceritain sedikit latar belakangnya. Ya. Nah, ini mungkin salah satu, mudah-mudahan masyarakat tanggap bencana ini merupakan jadi ikon ya, ikon di beberapa daerah atau di beberapa pelosok atau juga ada di beberapa tempat, gitu kan. Masyarakat tanggap bencana ini lahir tahun 2010, 2009 sebetulnya, sebelum bencana Padang terjadi, gitu kan. Tahun 2009 ini kita sudah mencoba membentuk atau membuat masyarakat tanggap bencana, gitu kan. Untuk apa sih tujuannya, gitu kan? Masyarakat tanggap bencana dibentuk kan katanya sudah ada kelompok-kelompok penanggulangan, tim penanggulangan bencana di Indonesia, sudah banyak sekali, gitu kan. Ya memang banyak seperti itu. Cuman kan terkadang kelompok-kelompok itu sendiri dia tidak dibarengi dengan skill ya, gitu, sehingga banyak relawan-relawan atau tim penanggulangan bencana yang didatangkan ke daerah bencana, mereka kebingungan. Ya, jangankan untuk menolong masyarakat yang terkena bencana, gitu kan, untuk menolong dirinya sendiri di tempat daerah bencana yang berlainan itu, ya kan bencana ini nggak sama. Maaf kalau Rahma boleh tahu, itu pertama kali tercetus. Berarti kan karena bencana kita, bukannya kita senang ada bencana, maksudnya di Indonesia ini udah berbanyak banget. Kita udah beberapa kali mengalami bencana. Maksud aku, MTB itu pertama kali tercetus. Kang Bayu sama teman-teman itu bisa mencetuskan, ayo kita bikin MTB gitu. MTB ini sendiri lahir ya pada saat dalam kesendirian, sedang capek, gitu kan. Kita sedang dalam kondisi lelah dan segala macam, gitu. Sementara dari korban bencana itu banyak yang tenaganya masih kuat dan masih bisa dimanfaatkan. Bukan dimanfaatkan, maksudnya memperbantukan mereka, akhirnya mereka bisa ikut gabung di seperti dapur umum, gitu kan, yang paling ini. Nah, MTB ini sendiri memang lahir pada saat kita melihat korban bencana itu masih bisa diberdayakan, gitu, seperti itu. Nah, akhirnya timbul tadinya bukan MTB, tadinya KTB, Kampung Tanggap Bencana awalnya, karena ada, begitu kita gulirkan ke salah satu kelompok, dia tidak mau karena saya bukan orang kampung, katanya, gitu kan, kita kan ada di kota, gitu kan, seperti itu. Nah, akhirnya kita coba Kampung Tanggap Bencana ini kita ganti dengan Masyarakat Tanggap Bencana. Jadi kalau Masyarakat Tanggap Bencana ini siapapun ya bisa, gitu kan, menjadi. Nah, kenapa mesti dibentuk MTB atau Masyarakat Tanggap Bencana? Karena banyak sekali masyarakat yang sering mengalami banjir, contohnya, gitu kan. Jadi jangan yang ini dulu deh, jangan seperti tsunami, longsor, gitu kan. Yang sering terkena banjir yang setiap tahun, yang memang rutin, gitu kan. Ini kenapa mereka dibiarkan? Nah, sehingga pada saat terjadi banjir mereka bingung, menunggu relawan, menunggu action dari pemerintah, menunggu perahu dan segala macam. Tapi akhirnya timbullah ide untuk membentuk MTB, Masyarakat Tanggap Bencana itu. Baik, Sobat Explore di luar sana pasti penasaran ya, karena buat teman-teman relawan di luar sana, ini bukan hal mudah. Siapapun itu yang akan terjun ke dalam suatu bencana, bukan kami senang, kami para relawan bukan senang ada bencana, tapi itu PR buat kami. Ketika kami menolong, kami ingin membuat sesuatu, dan teman-teman yang sudah mempunyai wacana untuk MTB ini, pasti juga teman-teman nggak sekedar ini wacana, pasti kita punya skill yang harus diberikan untuk teman-teman di sana yang kena bencana. Ya. Dan memang ini kan kita harus ada latihan tersendiri, jadi masyarakatnya yang kita latih. Kenapa? Karena
masyarakat itu ada di ujung tombak. Jadi pada saat terjadi banjir, paling tidak apa yang harus dilakukan oleh mereka terlebih dahulu, karena ada segitiga kebencanaan, pra bencana, sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Sekarang salah satu contoh yang paling ringan aja gitu kan, masalah perahu. Kenapa sih pada saat sebelum terjadi banjir mereka tidak menyiapkan diri? Menyiapkan diri ini maksudnya menyiapkan perahu darurat saja dulu. Ini salah satu contoh yang sudah kita lakukan di Tangerang, yaitu membuat perahu dari botol air minuman mineral. Nah, seperti ini. Ini bisa dijadikan perahu. Disusun gitu ya? Jadi botol ini kita berikan kepada mereka pelatihan bagaimana membuat perahu darurat. Jadi perahunya kita botol ini kita masukkan ke dalam karung yang besar sampai kita buat 9 karung, dan 9 karung ini kita ikat dengan bambu, 9-9-nya kita ikat, dan akhirnya itu menjadi sebuah perahu darurat. Jadi tidak perlu menunggu. Seperti rakit gitu ya? Iya. Jadi satu karung ini kita bisa masih mengapung. Jadi paling tidak satu perahu ini karung ini, kalau 9 karung ini bisa mengangkut atau mengevakuasi 5 orang paling tidak dengan satu operator. Dan ini yang sudah kita lakukan, membuat perahu darurat untuk masyarakat yang sering terkena banjir supaya dia tidak selalu menunggu bantuan perahu. Seperti itu. Paling tidak sebelumnya mereka sudah menyiapkan perahu darurat pada saat menjelang musim penghujan kayak gitu. Nah, ini salah satu skill atau salah satu keterampilan yang harus kita berikan kepada masyarakat selain membuat perahu darurat, dan juga bagaimana mereka membuat pendataan atau asesmen. Ini juga kita berikan pelatihan mereka. Gini, maaf Kak Bayu, kan ya anggaplah kita memang lagi di bencana itu gitu. Misalnya Rahma, Kang Bayu ada di sana. Ketika ini kan sudah kita sudah kita ada di camp-campnya gitu kan. Bagaimana kita mengedukasi, kita relawan mengedukasi sama korban-korban itu gitu kan, yang terkena korban bencana gitu kan. Berarti kan kita harus mengedukasi dulu. Itu ada kita bagi-bagi atau memang langsung ada ruangan khusus? Ayo loh, ini loh ada pelatihannya ketika kita bencana, kita kedapatan bencana, kita jangan diam. Itu ada ruangan khusus yang kita memberikan materi itu gimana ya? Ya, karena kita kan nanti datang ke satu lokasi. Nah, terus kita juga mencari lapangan di situ. Kita koordinasi dulu dengan RT setempat. Terus koordinasi dengan tokoh pemuda di sana, siapa yang bisa menggerakkan masyarakat yang ada di sana gitu kan, yang mudah menggerakkan. Karena kan kita juga datang ke sana tidak semata-mata langsung disambut, oke, ayo kita mau gitu kan. Setelah mereka dan mereka mengumpulkan masyarakatnya kurang lebih 100 orang atau 70 orang paling tidak. Karena MTB ini, masyarakat ini paling tidak dia punya 7 regu. Satu regunya bisa 6 orang sampai 10 orang. Gitu kan, satu regu seperti itu. Karena apa? Kayak tim dapur umum ya ini kan harus lebih banyak. Tim evakuasi ya harus ada perahu, harus ada tim evakuatornya, 6 orang paling tidak, 4 orang paling sedikit gitu kan. Lalu seperti tim dapur umum, tim kesehatan, tim evakuasi, tim asesmen atau penataan, ini semuanya akan kita latih. Sehingga mulai dari 7 regu inilah yang kita latih supaya pada saat terjadi banjir mereka sudah siap, gitu kan, sudah siap menyiapkan perahu darurat. Paling tidak perahu darurat ini kan tidak semata-mata dari drigen juga bisa kita buat, terus dari gedebong pisang bisa, dari styrofoam bisa, kayak seperti ini. Jadi kita di lapangan itu pada saat sebelum terjadi bencana banjir tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Gitu, Oke. Ya. Baik Sobat Explore, kira-kira sejauh ini tercerna dengan baik ya. Sepertinya sih pasti teman-teman pengen tahu. Setiap kita mengedukasi dengan campur baurnya emosi. Di tempat bencana itu emosi dan nano-nano begitu ya kan ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya mereka? Antusias kah atau cuman apa sih gitu. Itu sebenarnya kayaknya perjuangan ya untuk memberikan edukasi itu untuk teman-teman di bencana. Kira-kira itu kayak gimana Kak? Itu tanggapannya apakah positif ataukah negatif? Itu kan perjuangan banget gitu kan. Walaupun niatnya baik ya. Betul. Dan memang di lapangan kita tidak semudah membalikan tangan, karena pada saat kita ingin berbuat baik, ini pun banyak tantangan di lapangan. Gitu kan, terutama dari korban itu sendiri. Gitu kan, karena tidak semua korban mau kita arahkan. Terkadang dia hanya tinggal di tenda dan tinggal di tempat dengan duduk manis menunggu bantuan nasi bungkus atau makanan siap saji yang didatangkan atau dibantu oleh para relawan atau juga dari pemerintah daerah setempat. Tapi kita relawan yang memang punya keinginan untuk membentuk
dan juga membuka hati para korban, ya memang kita juga ikut prihatin ya dengan dia sebagai korban. Tapi di dalam tenda itu terkadang ada 2 orang yang memang tenaganya masih. Terus itulah yang kita kumpulkan dan kita jadikan tim MTB masyarakat tanggap bencana itu. Oke, gini. Kayaknya yang Rahmat tanggap gini. Teman-teman relawan di sana juga mungkin kayaknya ngelihat mood gitu ya. Ngelihat moodnya ya. Ada nggak mungkin langsung mengedukasi dengan orang dengan emosi yang berbeda-beda gitu kan. Yang Rahmat mau tahu ketika kita mungkin sehari 2 hari habis trauma healing gitu kan, pasti ada trauma healing, baru kita akan memberikan edukasi. Nah, yang Rahma mau tahu di sini tanggapannya gitu, atau sejauh mana perlukah itu untuk relawan dapat edukasi untuk MTB ini sendiri? Dan itu memang sangat diperlukan sekali ya, karena masyarakat itu sendiri sangat berharap. Dia pun ingin gitu punya skill atau juga ingin paling tidak menyelamatkan diri dia sendiri. Jadi menyelamatkan diri dia, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan lingkungan, dan menyelamatkan lingkungan lebih besar lagi. Jadi prinsipnya pada saat kita berdiri di atas banjir, ada apa sih 1 meter di keliling kita? Di depan, di belakang, di samping kiri, samping kanan. 1 meter kita hitung lagi 10 meter. 10 meter kita hitung lagi 100 meter. Ada apa sih? Ada kejadian apa di situ? Awalnya dia belajar asesmen untuk dirinya sendiri dan lingkungan. Dan lingkungan. Gitu ya? Jadi yang akhirnya nanti akan menjadi sebuah tim yang solid untuk dari masyarakat itu sendiri. Nah, itulah yang dinamakan masyarakat tanggap bencana. Dan tujuan MTB ini sendiri kan meringankan tugas dari pemerintah sendiri. Secara tidak langsung dia sudah paling tidak sudah bisa menyelamatkan dirinya sendiri sebelum terjadi bencana. Saat terjadi bencana dia juga bisa berbuat sesuatu pada saat tanggap darurat. Setelah tanggap darurat atau setelah bencana aman, ya dia juga akan asesmen juga akan apa yang rusak di sekelilingnya, dan itu akan disampaikan kepada pemerintah kayak seperti itu. Jadi ya paling tidak mereka bisa mengamankan atau menyelamatkan diri dia sendiri, keluarganya, dan lingkungannya pada saat terjadi bencana. Ini ya, berarti yang Rahmat tanggap di sini ini ketika kita mengedukasi teman-teman di luar sana ini, berarti bukan ketika ada bencana, bahkan sebelum ada bencana atau kita di masyarakat sekitar, kita bisa loh belajar MTB untuk diri sendiri, untuk masyarakat. Ya, seenggak-enggaknya kita membekali gitu ya, untuk diri sendiri gitu. Jadi memang seperti itu ya. Jadi tujuan daripada dibentuknya MTB sendiri, kami ini dari relawan adalah tujuan awalnya ya sederhana aja gitu kan, hanya ingin memberikan pelatihan kepada mereka supaya mereka bisa menyelamatkan diri dia sendiri pada saat terjadi bencana, apakah itu banjir, longsor, atau juga gempa, ya kemana mereka harus berbuat apa di sana. Maaf Kang Bayu, begini. Maaf Sobat Explore, agak batuk sedikit. Jadi gini, karena siapapun tidak ingin ada bencana, tapi ketika kita harus menghadapi itu, minta-minta sih jangan terjadi gitu ya. Berarti kan kita harus siap. Seperti cerita dari awal sampai setengah perjalanan kita. Nah, Rahma pingin nih, bagaimana caranya kalau teman-teman mau mengawali nih MTB, misalnya Rahma di sekeliling Rahma, di rumah gitu kan, ngajak teman-teman, ayo belajar gitu. Toh belajar itu bukan harus bukannya ini kepake berarti ngarepin bencana, bukan. Berarti kan kita memang harus mempersiapkan gitu. Itu bagaimana cara untuk mengawalinya? Dari awal kita bikin dulu daerah mana sekarang yang sering terkena banjir. Itu yang salah satu paling ringan banjir. Jadi konsennya di situ dulu gitu ya? Awalnya di situ, seperti di Tangerang aja ada beberapa daerah yang sering terkena banjir. Di Jakarta ada beberapa daerah yang sering terkena banjir seperti Kampung Melayu, Manggarai. Akhirnya kita coba datang ke satu lokasi tersebut. Kita temui lurahnya, kita temui RW-nya, kita temui RT-nya. Itu bahwa kami dari relawan ingin memberikan satu pelatihan yang namanya MTB, Masyarakat Tanggap Bencana, gitu kan. Tujuannya adalah untuk membantu mereka menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan lingkungan, dan juga membantu pemerintah dalam meringankan tugas pemerintah di dalam bagaimana pada saat terjadi bencana dia harus berbuat apa, seperti itu. Kang Bayu, maaf, ada syarat-syarat khusus nggak kalau seandainya teman-teman di luar sana ingin mendirikan MTB di lingkungan sekitar? Ya, syarat-syaratnya adalah satu, kemauan, terus kedua keikhlasan, dan yang ketiga adalah yang memang adalah mau berbuat sesuatu yang lebih baik, karena manusia hidup
sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk masyarakat orang lain, kayak gitu kan. Jadi kalau memang ini kita terapkan, saya yakin mereka juga mau, gitu kan, mau berbuat lebih baik lagi supaya tujuan daripada MTB ini sendiri bisa dirasakan. Salah satunya yang sudah kita buat, ada beberapa daerah, diantaranya di Pakpak, di Papua. Saat terjadi di sana ada gesekan di pantai, karena banyak sekali orang yang tidak paham, akhirnya bagaimana terjadi erosi di sana. Nah, itu pun kita buat masyarakat tanggap bencana di situ. Hai Sobat Explore Media, kembali lagi dengan Rahma, tentunya dengan narasumber saya, Kang Bayu. Kang Bayu jangan bosen, jangan kemana-mana, duduk dulu. Pertanyaan Rahma masih banyak. Siap. Teman-teman Sobat Explore pasti penasaran ya, bagaimana nih responnya masyarakat dan seberapa perlukah masyarakat untuk tentang MTB ini. Tentu teman-teman mau tahu, dan teman-teman relawan di luar sana tentunya ini catatan penting buat kita. Ketika kita mengedukasi teman-teman relawan, itu bukan teman-teman relawan aja, di masyarakat sekitar pun materi itu penting gitu. Itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan tidak ada yang mau dapat bencana. Bukan begitu Kang Bayu ya? Bagaimana Kang tanggapannya? Seberapa perlu masyarakat untuk MTB ini? Ya, dan memang ini saya anggap perlu sekali ya, karena ini juga yang akan membantu dirinya sendiri, paling tidak mengurangi resiko bencana. Jadi mengurangi resiko bencana pada saat terjadi banjir, mengurangi resiko bencana pada saat terjadi gempa, mengurangi resiko bencana pada saat terjadi tsunami. Lalu apa yang harus dia lakukan, gitu kan? Nah, segitiga kebencanaan ini kan ada pra bencana, saat bencana atau tanggap darurat, dan juga setelah bencana. Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri yang dinamakan yang kita gulirkan, yaitu masyarakat tanggap bencana atau MTB. Kita sudah mencoba membuat beberapa ya di daerah seperti di Pakpak ya, kembali lagi saya ini kan tegaskan. Terus yang kedua yaitu di Mentawai. Di Mentawai itu ada 100 orang loh Mbak Rahma. Ada 100 orang. Jadi dari mereka dari 100 orang ya, setelah yang diedukasi atau 100 orang yang 100 orang yang kita edukasi, yang gitu. Itu setelah terjadi tsunami di Mentawai, dan akhirnya kita bentuk 10 regu, satu regunya 10 orang, dan akhirnya mereka mau, gitu kan. Jadi akhirnya mereka mau membantu dan akhirnya meringankan tugas relawan juga. Nah, itu dengan 10 materi yang berbeda atau memang 10 regu itu dengan misalnya ya itu 10 materi tapi 10 materinya mereka kita edukasi. Ya, dengan materi yang berbeda. Seperti satu regu tugasnya adalah mendata atau asesmen. Satu regu tugasnya nanti di dapur umum, satu regu tugasnya di evakuasi, satu regu tugasnya di logistik, dan satu regu lagi tugasnya di dapur umum, terus sampai ke bagian komunikasi, bagian kesehatan. Akhirnya mereka di lapangan saling membantu untuk meringankan masyarakat yang terkena bencana. Paling tidak sebelumnya mereka sudah mempersiapkan diri, jadi bahwa mereka mandiri. Masyarakat ini harus mandiri pada saat terjadi bencana, ini yang akan membantu dirinya sendiri dan membantu pemerintah, kayak seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang MTB ini keuntungannya buat masyarakat setempat atau masyarakat yang kita latih dan kita jadikan masyarakat tanggap bencana. Oke. Teman-teman di luar sana lihat deh, dengar deh. Rahma sendiri sampai terpukau loh dengarnya MTB ini ternyata sangat ide yang sangat luar biasa. Teman-teman di luar sana pasti akan terpukau juga. Oh, idenya bagus, idenya sangat diterima oleh masyarakat. Nah, ide sebagus ini, apakah respon dari pemerintahan itu seperti apa ya? Ya, ini pernah kita gulirkan ya ke pemerintah daerah setempat. Mungkin BPBD ya, mungkin ya. Ke BPBD. Waktu itu belum ada BPBD, karena saya gulirkan sebelum ada BPBD. Waktu itu masih ada di Satlak, Satkorlak, gitu kan. Dan ini pernah digulirkan dan ya belum bisa diterima, gitu kan. Tapi awal-awal mungkin belum bisa tapi dari diterima. kita relawan terus kita ingin melatih masyarakatnya. Salah satu contohnya yaitu di daerah-daerah banjir di Tangerang. Jadi kita memberikan pelatihan membuat perahu darurat. Lalu kalau ada yang sakit dibawa kemana, lalu mendata korbannya seperti apa, antara laki-laki perempuan dipisahkan, anak bayi dan yang sakit, untuk mengevakuasi. Yang diprioritaskan siapa? Oh iya, yang mana? Sebenarnya bantuan-bantuan kecil itu memang mereka pasti akan mengerti. Dari bantuan medis dasar seperti itu ya. Dari bantuan dia seperti ikut di dapur umum kan nggak asal masak aja, itu kan ada rule-nya gitu kan. Dan paling tidak mereka bagaimana mengevakuasi korban.
maksudnya yang sakit biasa mungkin bisa dibawa oleh 2 orang, oleh 1 orang digendong. Kalau yang sakitnya itu harus menggunakan tandu. Tandu juga kita berikan pelatihan tandu darurat dari bambu. Kalau bisa misalnya gini, mereka diajarin triase dulu, ada pemilahan korban. Ya, Gitu ya? ya itu adanya nanti di tim asesmen. Jadi korbannya seperti ada berapa orang, lalu dari sekian orang itu ada berapa yang tua, yang muda, nenek-nenek, yang sakit, yang hamil, yang mana yang harus didahulukan. Itu kita berikan pelatihan mereka. Oh, mereka jadi Seperti sudah bahasa kita mah triase, pewarnaan gitu. Jadi mereka yang sudah diedukasi akan bisa memilih nih korbannya, memilah dan memilih gitu kan ya. Kang Bayu, ide-ide ini kan begitu bagus. Teman-teman di luar sana juga tahu lah, yang sudah dengerin dari awal ya, dari episode sampai sekarang ya. Kira-kira tanggapan pemerintah atau Kang Bayu pemerintah sudah tahu ini BPBD kah atau pemerintah yang terkait yang memang mengurusi bencana. Ini idenya beliau-beliau ini sudah tahu belum? Ya, alhamdulillah. Maksud aku para di pemerintahan sana ini ide sebrilian ini gitu. Tanggapan mereka gimana? Responnya mereka gimana? Ada juga yang merespon gitu kan, tapi kan mereka sendiri harus ini kan harus ada ya mungkin kebijakan-kebijakan ini kan tergantung pimpinan. Gitu. Tapi kita dari relawan terus saja membantu dan melatih mereka yang ada. Bahkan beberapa hari kemarin gitu kan, saya mencoba WA dengan kepala BNPB, yaitu Pak Doni. Wow, gimana responnya Pak Doni? Bahwa saat itu kita kembali lagi ke daerah kemarin yang terkena waktu pas banjir kembali mengguncang di Lebak dan di Bogor, yaitu di Ciparengpeng, ada jembatan yang hancur, ke bawah banjir lagi. Dan di situ saya SMS Pak Doni, gitu kan, maksud bahwa saya sampaikan bahwa saya dan teman-teman relawan akan melatih masyarakatnya dengan tema dengan materi masyarakat tanggap bencana. Yaitu langsung Pak Doni lanjut Pak, gitu kan, bahwa ada sesuatu yang kalau kita lihat bahwa Pak Doni ini sebagai pimpinan BNPB atau kepala BNPB dan dia istilahnya memberikan respon dan memberikan respon bahwa dia mendukung kalau saya dan teman-teman akan melatih masyarakat lewat materi MTB itu sendiri. Oke, teman-teman, salam untuk Pak Doni di luar sana. Terima kasih untuk responnya. Teman-teman di Tangger, dari Tanggernya dari Tangger atau bawa nama Kang Bayu sendiri ya? Enggak. Tangger Rescue. Untuk Tangger ya. Tanggapannya Pak Doni sangat baik, responnya sangat baik. Salam hormat Pak Doni, ditunggu untuk main-main ke base campnya Tangger ya. Gitu. Karena kami perlulah bimbingan dari Bapak gitu kan. Arahannya gitu. Jadi idenya Kang Bayu sama teman-teman di sini untuk MTB itu responnya ternyata cukup baik. Berarti untuk PR teman-teman di luar sana, para relawan, kita bukan sekedar datang ke tempat bencana, betul? Betul. Ketika kita datang, kita juga bisa mengedukasi teman-teman di sana untuk korbannya, untuk teman-teman relawannya. Kadang jangan sampai nanti kita ada tanda kutip, kita jadi wisata bencana. Jadi kita benar-benar datang harus bawa manfaat. Gimana kata Kang Bayu kemarin? Sedetik jadi apa? Oh ya, itu 1 detik ilmu, 1 detik belajar, 1 detik ibadah, 1 detik pahala, gitu kan? Cakep kan? Ada memanfaatkan setiap detik, karena manusia yang paling berguna adalah manusia yang memang yang bermanfaat untuk orang banyak, gitu kan? Ya, mari kita manfaatkan setiap detik kehidupan kita. Jangan sampai setiap detik diisi dengan hal-hal yang negatif. Kalau perlu ya memang kehidupan kita ini kita buat neracanya antara kebaikan dan keburukan apa yang kita lakukan dalam keseharian. Kita menolong orang aja ini sesuatu yang baik sekali, dan mungkin itu adalah sebuah pahala. Itu pun kalau memang Allah memberikan pahala, tapi kalau tidak ya itu adalah semua sudah resiko kita, karena takutnya kita dianggapnya ria. Iya itu. Makanya kita padahal kita niatnya ikhlas ya Kang ya. Relawan ini harus ikhlas. Masalah pahala itu urusan yang di atas, urusan Allah gitu kan. Jadi jangan berharap pahala akan mengalir kepada kita, tapi pada saat kita berbuat sesuatu di sana maha luar biasa. Terima kasih teman-teman. Ini berarti ketemu Rahma di tema bencana kedua ya. Coba didoain biar ketemu ketiga, keempat ke episode yang akan datang. Like and comment-nya, subscribe-nya yang banyak. Jadi nanti kita bisa ketemu di tema-tema yang lebih menarik. Gini, saya sampai nyamperin ke sini loh. Ini kita belum terima kasih yang sampai punya tempat. Ini kita di mana sih? Ini Taman Jati Hijau ya. Ini tempat edukasi buat masyarakat juga di sini.
karena di sini juga kita sering mengadakan latihan-latihan atau simulasi untuk kebencanaan. Ini untuk masyarakat Bencongan, karena di Bencongan ini sering terkena banjir di Kali Sabi. Jadi masyarakatnya di sana ada beberapa RW yang akhirnya kita berikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, inilah manfaat dari MTB, masyarakat tanggap bencana, yang tidak disadari oleh mereka bahwa mereka bisa menyelamatkan diri, mengamankan dirinya sendiri, mengamankan keluarganya, dan mengamankan lingkungan, sehingga tidak ada masalah bencana yang tidak bisa diatasi, terutama banjir, gitu kan, untuk masyarakat, selama masyarakatnya itu sendiri mau disiplin, gitu kan, dan mau berbuat yang lebih baik lagi. Bagaimana kita mengatasi dan juga mengantisipasi supaya tidak terjadi banjir di daerahnya itu sendiri. Baik. Teman-teman di luar sana, kameramen tolong di-shoot, ini bukti nyata. Teman-teman sudah yang mengerjakan MTB untuk masyarakat sekitar, perlu kita contoh. Idenya bagus, kalau mau dicontek, mau diikutin, nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Bahkan mengedukasi, memberikan ilmu sedikit itu lebih bisa bermanfaat. Ya. Bahkan sedikit, biar deh satu ayat disampaikan setiap hari, walaupun cuma satu ayat. Walaupun cuma satu ayat. Walaupun cuma satu ayat. Nah, ini idenya bagus, bisa jadi inspirasi teman-teman di luar sana. Oke, Kang Bayu, terima kasih. Jangan bosen. Nanti Rahma ganggu lagi dengan tema-tema yang lebih teman-teman penasaran pastinya. Jangan dikasih tahu dulu, nanti biar ada episode ketiga. Oke, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Salam Explore Media. Salam tangguh.